Selamat pagi remaja sekalian. Belajar tentang kenegaraan. Kenegaraan itu penting nggak? Kenapa penting? Karena sosial. Negara, kita tinggal di dalam negara nggak? Ya, dari dulu. Jadi kalau kita tinggal di negara Indonesia, kita perlu tahu nggak tentang negara ini? Perlu tahu nggak tentang bagaimana negara ini berdiri, bagaimana diatur? Perlu ya? Kenapa? Karena kita warga negara Indonesia, betul kan? Tapi saya mau kasih tahu, selain kita warga negara Indonesia, kita juga warga negara surga. Jadi kalau saya warga negara surga, saya mau tahu segalanya tentang surga, benar kan? Jadi siapa di sini yang mau tahu tentang surga? Kalau bukan warga negara ya nggak usah. Tapi saya warga negara. Nah, bagaimana dengan kalian? Oke, kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah bernyanyi. Nanti kami sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memahaminya dan untuk membuat keputusan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon daripada-Mu hikmat. Amin. Amin. Jadi berbicara tentang surga, ada harta. Harta ada yang di dunia, harta di bumi. Okay. Tapi ada harta di mana? Iya, betul. Harta di surga. Bukannya ada lagu sekolah minggu ya yang apa? Upamu besar di surga. Memangnya gimana caranya menghitung saldo kamu di surga? Wah, saya sudah punya banyak tabungan di surga, punya tabungan di bank. Kalau di bank mah gampang dihitung, ya kan? Kalau ada buku tabungan kan dicetak di buku tabungan. Kalau terhubung dengan internet ya tinggal kamu login saja. Tapi kalau di surga gimana? Nah, saya mau cerita tentang satu orang raja, namanya Raja Herodes. Wah, ya, Raja Herodes ini ada di Matius pasal 14. Sekarang boleh. Tapi Raja Herodes ini, dia bukan raja yang bagus ya. Dia raja yang jahat. Dia raja yang jahat. Kalau raja, dia itu berkuasa. Wah, berkuasa. Apa yang raja perintahkan itu dilaksanakan. Dan raja juga menarik pajak dari rakyat. Sehingga bukan hanya berkuasa, dia juga kaya raya. Kaya raya. Apa yang dia inginkan selalu bisa. Dia mau pesta, bisa. Dia mau main kecapi. Ya, walaupun dia nggak pintar-pintar banget, bisa. Dia mau apapun yang dia inginkan, dia bisa. Apa yang dia mau beli, bisa. Kaya raya. Kekayaannya melebihi orang biasa. Kita tidak akan mungkin bisa punya kekayaan seperti seorang raja. Ya. Nah, tetapi dalam kekayaannya ini, dalam kuasanya, dia tidak melakukan apa yang benar. Dia hanya berfoya-foya. Dia hanya menghabiskan kekayaannya. Dia menggunakan kuasanya untuk bahkan membunuh orang yang dia tidak suka. Untuk merampas milik orang lain. Dia membunuh saudaranya sendiri. Ini Herodes. Herodes ini dia nama lainnya adalah Herodes Antipas.
Lalu dia membunuh saudara tirinya sendiri, yaitu Herodes. Herodes juga. Ini gara-gara bapaknya. Bapaknya namanya Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini dia kasih nama sendiri Agung. Wah, jadi dia hebat. Karena apa? Dia sangat bangga dengan diri dia sendiri. Dia jago, dia bikin ini, bikin itu. Dia sangat berkuasa. Jadi dia bilang dirinya sendiri Herodes Agung. Lalu dia punya anak. Anak-anaknya dikasih nama Herodes. Ada Herodes Antipas, ada Herodes Filipus, ada Herodes Filipus II. Herodes lagi. Nanti cucunya ada Herodes lagi, Herodes Agrippa. Semuanya dikasih nama Herodes karena dia pengen nama dia terkenal. Semua orang kalau dengar nama Herodes di namanya. Lalu si Herodes ini Antipas ya. Antipas. Ya udahlah, Herodes ini. Dia membunuh saudaranya sendiri, Herodes Filipus. Kenapa dia bunuh si Herodes Filipus ini? Selain ada pergumulan kekuasaan, karena anaknya Herodes Agung itu banyak. Jadi kalau saudara itu saingan. Siapa yang nanti bakal jadi raja menggantikan bapak? Nah kebetulan waktu itu Herodes Agung sudah mati. Archelaus sudah pernah, Herodes Archelaus sudah pernah jadi raja, mati juga. Nah, Aristobulus, Herodes Aristobulus mati juga. Semuanya namanya Herodes, jadi kalau saya disebut Herodes lagi. Akhirnya si Herodes ini yang jadi raja. Lalu dia takut saudaranya ini bakal jadi raja juga, bakal mencoba membunuh dia. Jadi dia bunuh dulu. Plus dia mau mengambil istrinya. Nah, waduh, mengambil istri, mengambil istrinya. Loh, ini istrinya Filipus diambil oleh Herodes. Dan tahu nggak siapa istrinya Herodes Filipus ini? Namanya adalah Herodias. Herodias ini, coba tebak siapa? Dari siapa ini namanya? Hah? Dari garis keturunannya Herodes. Loh, berarti ini adalah keturunan dari masih keluarganya yang sama loh. Nah, tahu nggak? Ternyata Herodias ini adalah keponakannya si Herodes Filipus dan keponakannya Herodes juga. Ini keluarga gila. Itu Herodes Agung punya anak namanya dikasih Herodes. Terus dia punya cucu perempuan namanya Herodias. Dan dikasih kepada salah satu anaknya. Jadi istri. Terus kemudian ini dibunuh, lalu diambil sama saudaranya, pamannya. Ini udah pamannya yang lain lagi. Di dalam keluarganya itu kawin. Masih saudara. Nah, nanti ada saudaranya Herodias. Itu nanti punya anak lagi, lalu kemudian kawin juga saudara dengan saudari, ya. Brother dengan sister. Ini kacau. Tapi ini adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Di dalam hukum Taurat sudah ada larangan untuk saudara kawin dengan saudari. Namanya adalah incest. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kalau kawin di dalam saudara, paman dengan itu nanti akan kemungkinan besar menghasilkan keturunan yang cacat. Itulah sebabnya di Eropa, bahkan di zaman dulu ini, ketika banyak keluarga kerajaan itu saling kawin di dalam, karena mereka nggak mau katanya garis keturunan mereka tercemar oleh darah orang biasa. Jadi mau sesama bangsawan akhirnya kawin di dalam keluarga mereka sendiri, sesama bangsawan, menghasilkan keturunan yang cacat. Bukan cuman tulang-tulangnya cacat, mukanya cacat, ininya apa, rahangnya cacat, hidungnya bengkok, ya, mukanya rusak, tetapi bahkan sampai otaknya juga bego.
Sehingga yang jadi raja makin lama bukan makin pintar, tapi makin lama makin cacat dan makin itu. Ini adalah hukuman Tuhan karena mereka tidak melakukan apa yang benar, malah melakukan kejahatan dengan kuasa mereka, malah menghabiskan kekayaan yang Tuhan sudah kasih mereka jadi berkat, malah mereka menjadi orang jahat. Punya harta di bumi nggak? Punya, tapi tidak punya harta di surga. Ada seorang namanya Yohanes. Julukannya adalah Yohanes Pembaptis. Dia sebenarnya adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Dan dia diberikan suatu tugas yang sangat penting. Namanya Mission Impossible. Mission Impossible-nya adalah untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebentar lagi akan tampil, dan Yohanes Pembaptislah yang akan mempersiapkan jalan. Dengan cara apa? Berkhotbah. Berkhotbah apa? Oh, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi tapi dia khotbahnya di mana? Apakah di istana? Wah, di istana, punya istana nih. Enggak ada. Punya istana. Punya istana. Istananya dari marmer. Yohanes Pembaptis punya istana nggak? Tidak. Dia tinggal di padang gurun. Siapa di sini yang mau tinggal di padang gurun? Nggak ada AC. Nah, kipas angin aja nggak ada. Minimal kita di sini masih ada kipas angin, walaupun AC-nya belum terlalu. Tapi di padang gurun jauh lebih nggak enak. Makanannya apa? Makanannya belalang hutan dan madu. Wih, enak dong. Siapa yang suka madu? Nah, banyak yang suka. Tapi cari madu itu susah banget. Jadi kapan dia bisa makan madu? Jarang. Plus kalau kamu ketemu sarang lebah, kamu mau ngambil madunya, mesti siap-siap kena. Jadi mau madu, oh boleh. Suka madu, oh silakan. Tapi mesti berantem dulu lawan lebah. Nah, jadi makanannya belalang. Jadi kalau yang Herodes ini, makanannya apa? Makanannya udah disajikan. Kalau Yohanes, makanannya lompat-lompat. Mesti kejar dulu. Hop, kumpulin yang banyak, baru kemudian digoreng, baru dimakan. Aduh, susah banget. Makanannya belalang sama madu. Pakaiannya apa? Pakaiannya adalah kulit. Ya. Kalau ini pakaiannya apa? Lenan halus. Sutra, mewah, halus, dingin. Ini kasar. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia berkhotbah ya. Dia berkhotbah. Supaya apa? Supaya orang bertobat. Supaya orang bertobat. Dosa itu akan membuat orang masuk neraka. Harus bertobat. Semua yang mendengarkan melihat bahwa ini tinggalnya di padang gurun, ini makannya belalang sama madu, pakaiannya kulit, ini nabi. Sekalipun tidak tercatat Yohanes membuat mujizat yang hebat-hebat, tanda-tanda yang heboh-heboh, tidak tercatat. Tapi semua orang yang mendengar khotbah Yohanes, bagaimana dia berbicara mengenai Roh Kudus, bagaimana dia berbicara mengenai kerajaan surga yang akan datang yang sudah sangat dekat. Dia bicara tentang akhir zaman, dia berbicara tentang penghakiman dan harus bertobat. Mereka di dalam hatinya, mereka akhirnya menyerah. Saya mau bertobat. Dan banyak yang menjadi percaya. Yang percaya kepada Yohanes, disuruh oleh Yohanes
Tunggu yang akan datang nanti daripada belakangan. Dialah yang sesungguhnya yang harus kamu sembah. Dialah Tuhan, dialah Sang Mesias yang melebihi segala sesuatu, keagungannya jauh lebih tinggi, yang bahkan saya sendiri pun tidak layak membuka kasutnya. Nanti akan datang. Oh, semua orang yang mendengar itu menanti-nantikan siapakah yang dimaksud oleh Tuhan. Maksudnya siapa? Yesus. Nah, banyak yang percaya kepada Yohanes. Kalau percaya, sebagai tanda percaya, kamu harus dibaptis ke dalam air. Maka mereka satu persatu, mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka masuk ke dalam air, kemudian keluar. Ini adalah tanda pertobatan, ya, tanda orang yang sudah bertobat. Orang Farisi, mereka lihat begitu, wih ada nabi ini, nabi kemudian membaptis orang, semua yang dibaptis itu terlihat bersuka cita, hebat sekali. Orang Farisi mau ikutan lah, ya, yang lain pada dibaptis, wah ngantri, ikut ngantri. Sampai di Yohanes Pembaptis, Yohanes melihat mereka. Kayaknya Yohanes nggak begitu senang. Kayaknya muka Yohanes tidak percaya bahwa mereka orang Farisi ini sudah benar-benar bertobat. Rupanya Tuhan kasih tahu kepada Yohanes, kalau belum bertobat, jangan dibaptis. Lalu Yohanes bilang apa? Hasilkan dulu buah pertobatan. Buktikan dulu kamu sudah bertobat, baru dibaptis. Mengaku dulu. Mengaku apa? Mengaku bahwa oh saya percaya kepada Mesias, kepada Juru Selamat. Wah, orang Farisi ini tersinggung. Kok dibilang belum bertobat? Padahal orang Farisi ini adalah yang paling rajin melakukan agama Yahudi. Mereka yang puasa, mereka yang berdoa, mereka yang kasih persepuluhan, mereka yang melakukan ritual-ritual ini itu. Tapi malah dibilang oleh Yohanes Pembaptis, kamu belum bertobat, masih melakukan kejahatan, harus bertobat. Dan di dalam khotbah-khotbah, di dalam melawan dosa, ya, melawan dosa, dia mengkritik juga. Ini contohnya yang salah, ini contoh yang jahat. Herodes, dia membunuh Herodes Filipus, kemudian mengambil istrinya. Oh, ini nggak benar. Dia sampai mengkritik Herodes, yang adalah raja yang punya istana, punya kekuasaan dan kaya raya, tetapi bersalah, berdosa, dan dibilang oleh Yohanes berdosa. Senang nggak si raja itu, Herodes? Dia malah mau membunuh. Ya, dia marah dan hendak membunuh si Yohanes. Tapi awalnya masih takut nih, ya, karena orang menganggap Yohanes ini adalah nabi. Takut-takut. Kalau begitu dimasukkan penjara dulu. Di penjara. Ada lagunya? Nggak ada. Di penjara. Oh. Lalu kemudian suatu hari Herodes ulang tahun. Lalu ada bikin pesta besar. Terus putrinya Herodias menari. Kemudian bikin hatinya Herodes senang. Lalu kemudian Herodes janji, kamu mau minta apa saja, pasti saya kabulkan. Ayo minta apa nih? Putrinya Herodias, dia lihat-lihat ke mamanya. Nah, ternyata mamanya si Herodias ini, dia ternyata kesel sama Yohanes Pembaptis karena si Herodias itu nggak senang dikritik. Nah, diambil istri oleh Herodes. Lalu si Herodes bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis di atas muka. Oh, akhirnya putri Herodes bilang sama Herodes, minta kepala Yohanes Pembaptis. Semua orang kaget, anak kecil bisa minta kepala orang. Tapi itu sebenarnya diajarin siapa? Nah, akhirnya, walaupun si Herodes ini sedih, tetapi karena dia sudah janji,
Dia suruh, dia perintahkan orang ke penjara, lalu kemudian kepalanya Yohanes dipenggal. Lalu kemudian kepala itu dikasih kepada Herodias. Jadi Yohanes Pembaptis mati, tapi dia punya harta di surga. Coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal ke-6. Nih, baca ayat yang ke-19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Matius pasal 6, 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa yang dimiliki oleh Herodes ini? Semuanya adalah harta yang di bumi, yang akan rusak, hancur, hilang, dicuri, dan lenyap. Tetapi Yohanes punya harta di surga. Coba lihat lagi pasal 5-nya, Matius pasal 5, ayat 11 dan 12. Di situ tertulis, berbahagialah, bersukacita dan bergembira. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu, reward, upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dengan dia berkhotbah, dia mendapat harta di surga. Dengan dia dipenjara karena kebenaran, dia mendapat harta di surga. Bahkan dia kehilangan kepalanya, tetapi dia memperoleh harta di surga. Dan Paulus berkata di 1 Korintus pasal 4 ayat 12, penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang kekal, lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Semua harta ini tidak bisa dibandingkan dengan harta yang di surga. Sekalipun dia tinggalnya di padang gurun, makanannya, tetapi kelak nanti dia di surga, dia akan menikmati semua yang bahagia. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata, hanya yang bahagia saja selama-lamanya. Sedangkan Herodes, dia akan menderita di neraka. Tidak ada lagi yang enak, tidak ada lagi harapan, hanya kesakitan dan penyesalan yang mendalam selama-lamanya. Kalau saya pilihnya harta di surga. Itulah sebabnya saya belajar Alkitab. Itulah sebabnya saya berkhotbah. Itu sebabnya saya mengajar untuk melawan dosa. Kalaupun saya dipenjara dan dipenggal karena Tuhan, saya akan bersukacita dan bergembira, karena harta upahmu besar di surga. Oke? Mari kita berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar tentang Yohanes Pembaptis yang sekalipun dipenggal kepalanya, tetapi mendapatkan harta yang tak ternilai, yang tak bisa dibayangkan di surga. Kami juga Tuhan ingin menjadi orang-orang yang membela kebenaran. Sesudah kami bertobat, kami ingin menjadi anak-anak-Mu. Tolonglah kami, berikan kami hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Amin.